diskusi panjang dan juga di sini hadir Badan Tim Nasional. Penegakan kepastian atau hukuman itu harus berjalan. Ya, ini semua harus bagian jadi pembangunan profesionalisme. Harus kita berantas habis. Ya, jadi ini kita mau benar-benar bersih. Sudah ada VAR, tapi masih ada oknum-oknum. Ini kita sikat. Pundit Malaysia ramai-ramai bela Indonesia, usai Erick Thohir geram. Desak AFF bersihkan sepak bola ASEAN dari praktik kotor usai kontroversi final U23. Aku merasakan kalau Indonesia skor dulu, atmosfer pasti sangat-sangat berbeza dan aku merasakan mungkin Indonesia boleh dapat something daripada perlawanan tu. Macam mana cakap kaget, saya kaget kepada ini lebih mengelak kepada ini. Di mana kita tengok rancangan dia yang mereka buat dan mereka mengikuti rancangan itu sampailah timnas Indonesia sekarang. Saya respect daripada segi itu secara keseluruhan timnas Indonesia buat masa sekarang dalam jalan yang betul. Jalan yang betul dan boleh diikuti oleh negara-negara jiran yang lain juga. Pundit Malaysia ramai-ramai bela Indonesia. Desak AFF bersihkan sepak bola ASEAN. Kontroversi final Piala AFF U23 2025 terus memicu gelombang solidaritas lintas negara di Asia Tenggara. Tidak hanya dari publik Indonesia, suara dukungan justru datang dari negeri jiran, Malaysia. Sejumlah pundit, komentator sepak bola, dan mantan pelatih profesional Malaysia secara terbuka menyatakan pembelaannya terhadap langkah tegas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mendesak agar Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, segera membersihkan sepak bola ASEAN dari praktik-praktik kotor dan tidak profesional. Seruan perubahan ini mengemuka usai final panas antara Indonesia dan Vietnam yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 29 Juli lalu. Dalam laga tersebut, timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Namun, kemenangan Vietnam dibayangi kontroversi setelah satu-satunya gol yang dicetak oleh Muin Van Huy dinilai berasal dari posisi offside. Tidak adanya penggunaan teknologi video assistant referee, VAR, membuat keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan wasit, yang kemudian menjadi sumber amarah dan kekecewaan publik. Erick Thohir yang dikenal vokal dan tegas, langsung menyuarakan protes kepada AFF. Ia menuntut adanya reformasi total dalam tubuh organisasi sepak bola ASEAN, khususnya dalam hal integritas wasit dan penyelenggaraan turnamen. Tak disangka, sikap ini justru mendapat dukungan luas dari komunitas sepak bola Malaysia. Salah satu yang paling vokal adalah Azrul Haq, komentator senior dari Malaysia Football Review. Dalam wawancara eksklusif, ia menyebut bahwa apa yang dilakukan Erick Thohir adalah langkah rasional, bukan emosional. Apa yang dilakukan PSSI adalah bentuk kepemimpinan yang dibutuhkan di level ASEAN. Kalau terus begini, sepak bola ASEAN tidak akan maju. Malaysia pun sering jadi korban, ujar Azrul. Pernyataan itu diperkuat oleh Hasnol Ibrahim, mantan pelatih profesional yang kini menjadi analis di saluran olahraga nasional Malaysia. Menurutnya, keberanian Indonesia dalam menyuarakan ketidakadilan adalah cerminan kepemimpinan yang seharusnya diteladani. Indonesia tidak hanya membela kepentingan mereka sendiri. Secara tidak langsung, mereka juga mewakili suara negara-negara lain yang selama ini memilih diam, tegas Hasnol dalam sebuah program bertajuk Bola Tol. Dukungan tidak hanya datang dari para ahli, tetapi juga publik luas. Di media sosial Malaysia, tagar seperti "Kami Bersama Indonesia" dan "Bersihkan AFF" menjadi trending topik selama lebih dari 24 jam. Banyak warganet Malaysia mengaku merasakan hal serupa dengan apa yang dialami Indonesia. Bahkan beberapa mengungkit insiden masa lalu di mana tim Harimau Muda juga dirugikan oleh keputusan wasit yang kontroversial. Kalau Indonesia sampai tinggalkan AFF, ini kerugian besar. Justru mereka harus jadi pemimpin gerakan reformasi ini, tulis akun Twitter Ultrasmai yang mendapat ribuan retweet. Solidaritas yang meluas mendorong sejumlah pengamat untuk menyarankan reformasi struktural dalam AFF. Salah satu gagasan yang muncul adalah pembentukan Dewan Independen Pengawas Perangkat Pertandingan. Dewan ini bertugas memastikan kualitas dan integritas wasit, serta menjamin penggunaan teknologi modern seperti VAR di semua turnamen resmi. Kolumnis olahraga harian Metro, Rashid Saleh, bahkan menyebut momentum ini sebagai kesempatan langka untuk mengakhiri budaya sepak bola kampung di Asia Tenggara. Erick Thohir sudah buka pintu. Sekarang tinggal federasi lain. Apakah mau hanya jadi penonton atau ikut bertindak? Sudah saatnya kita punya standar Asia, bukan standar kampung, tegas Rashid dalam kolomnya. Lebih jauh, pengamat hubungan internasional dari University of Malaya, Dr. Norazman Khalid,
melihat bahwa dukungan Malaysia kepada Indonesia bisa memperkuat posisi diplomatik Indonesia di kawasan. Ketika negara-negara tetangga mulai menunjukkan solidaritas, tekanan terhadap AFF akan semakin besar. Ini bisa jadi titik balik menuju era baru sepak bola ASEAN yang lebih transparan dan profesional, kata Norasman. Menanggapi gelombang dukungan yang meluas, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan apresiasi mendalam terhadap publik dan komunitas sepak bola Malaysia. Ia menyebut bahwa hal ini menunjukkan semangat sportivitas ASEAN yang masih hidup dan tidak boleh dikalahkan oleh praktik-praktik yang merusak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk dari Malaysia yang menunjukkan kepedulian terhadap integritas sepak bola. Ini membuktikan bahwa ASEAN masih punya harapan untuk bersatu, ujar Yunus. PSSI juga menyatakan siap berdialog dengan federasi-federasi negara lain untuk membentuk aliansi reformis di dalam AFF. Salah satu targetnya adalah mendorong penggunaan VAR di semua turnamen, peningkatan kualitas dan pelatihan wasit sesuai standar FIFA dan AFC, serta transparansi laporan pertandingan. Bahkan, wacana untuk mempertimbangkan ulang keikutsertaan Indonesia dalam turnamen AFF mulai digaungkan jika tuntutan reformasi tidak direspons serius oleh federasi. Hingga berita ini diturunkan, AFF belum memberikan tanggapan resmi atas protes keras dari PSSI dan suara solidaritas dari negara-negara lain. Namun beberapa sumber menyebut bahwa pertemuan darurat antar anggota AFF sedang dipersiapkan untuk membahas evaluasi final Piala AFF U23 serta kemungkinan reformasi struktural. Jika langkah-langkah tersebut gagal diterapkan, bukan tidak mungkin Indonesia, dan mungkin negara lain, akan mempertimbangkan untuk meninggalkan keanggotaan mereka di AFF. Dan ini tentu menjadi pukulan besar bagi sepak bola kawasan yang selama ini berusaha memperbaiki citranya di mata Asia dan dunia. Kontroversi di final Piala AFF U23 2025 bukan sekadar persoalan wasit atau hasil pertandingan. Ia telah berubah menjadi simbol perjuangan akan keadilan, profesionalisme, dan integritas dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Dukungan dari pundit dan rakyat Malaysia menunjukkan bahwa isu ini bukan lagi milik Indonesia semata. Ini adalah masalah kolektif yang menuntut solusi kolektif. AFF kini dihadapkan pada dua pilihan, bergerak melakukan reformasi menyeluruh atau kehilangan kepercayaan dari anggota-anggotanya sendiri. Sepak bola ASEAN tidak seharusnya menjadi panggung drama dan kontroversi. Ia layak menjadi panggung kehormatan bagi pemain, pelatih, dan jutaan penggemarnya. Dan perubahan itu kini dimulai dari suara keberanian yang disuarakan Indonesia, dan kini digaungkan oleh Malaysia.